Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sebelah gue ini ada temen gue namanya Bang Supri atau biasa dipanggil Bang Ade gitu ya. Kenapa kok bisa panggil Bang Ade tadi, Bang? Ya karena kan ibaratnya itu nama kecil, nama waktu masih sekolah. Sekolah. Apa mungkin lo anak bongkok kagak ya? Bukan. Jadi ibaratnya saya itu punya kakak. Jadi saya itu dipanggil sama orang tua itu kan mungkin anak kedua itu pasti adik. Ade, oh iya emang adatnya di sini tradisinya tuh kalau kita jadi anak kedua atau keberapa pastinya dipanggil dede gitu mulu ya. Sebel. Itu pun juga anak pertama, kadang-kadang anak pertama pun masih dipanggil dede karena belum punya ade. Gitu udah punya ade dipanggil abang gitu. Oke. Temen gua ini dia adalah seorang apa ya? Bisa dibilang kalau kemarin kita kan udah ngobrol juga ya sama seorang musisi jalanan, dan sedangkan kali ini gua ngobrol bareng masih sama musisi juga, tapi musisinya door to door, dari pintu ke pintu gitu. Terus yang bikin gua menarik tuh biasanya kan kalau orang nyanyi gitu, atau bisa dibilang ngamen lah ya bahasa kasarnya, menggunakan musik lagu-lagu yang emang udah sering didengar gitu, ya kan, ya mungkin genrenya pop atau mungkin sedikit rock gitulah. Nah tapi ini beda nih, beliau mengamennya dengan genre sholawatan. kok bisa gitu, maksudnya kok lu bisa kepikiran, Bang? Gimana? Sekarang sih ibaratnya bukannya kita itu ya, satu kita sih datang dari rumah, ibaratnya kita dari rumah datang keluar itu kayak ibaratnya kita sambil ibaratnya kita ibadah aja sih sama Allah. Gitu. Ibaratnya kita sambil zikir berjalan lah maksudnya di situ. Ibaratnya mungkin nanti di tiap langkah kita itu ibaratnya penuh dengan sholawat, insya Allah kita pun dapat keberkahannya di situ. Tak perlu lah ibaratnya kita mencari ibaratnya kayak misalkan kita terlalu memaksakan, terlalu ambisi, yang mengikuti alur aja ya, sambil kita ibadah di situ. Oh gitu ya, iya benar banget. Jadi lo cuma ikutin job hidup aja lah ya, seperti apa ya udah gua jalanin gitu lah ya. Oke, lu milih sholawatan gitu ya. Terus pertimbangannya tadi lu biar bisa sholawatan sambil di jalan gitu, sambil emang lu punya hobi musik gitu, jadi lu mengombinasikan keduanya gitu, Bang? Sebenarnya sih kalau hobi emang kita hobi, tapi lama ya namanya dulu kan kita bekerja ya kan, ibaratnya mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, ya mungkin selama saya ibaratnya kejadian kecelakaan di pabrik ya apa yang sekarang kita jalanin, sedangkan kita kan punya keluarga, punya anak, punya istri, sedangkan tangan kita pun sudah tidak bisa ibaratnya bergerak secara normal, tapi dengan ibaratnya berkah dari Allah, selama kita masih ibaratnya mau berikhtiar, mau mencari, apalagi kita sambil ibaratnya berselawat, insya Allah di situ ada jalan. Nah, itu lu cerita bahwa lu tentang kecelakaan itu apa? Maksudnya kenapa di tangan lu ya? Kenapa? Oh itu. Ini, jadi ibaratnya ini kan bekas operasi 2 kali lah. Jadi kejepit mesin begitu. Kejepit mesin. Jadi akhirnya ini yang membuat lu akhirnya untuk menjadi seorang musisi dari pintu ke pintu. Dan yang aneh, Bang, lu itu ngambilnya kalau biasanya kan orang kalau ngamen, gue juga pernah ngamen jujur, tapi waktu masih zaman SMP gitu. Nah kan gue ngamen nih di komplek, gue tinggalnya di komplek, tapi gue ngamennya di komplek juga, cuma yang masih agak jauh gitu, biar orang nggak kenal sama gue gitu maksudnya. Nah tapi lu milih di mana tempat itu masih banyak teman-teman sekolah lu gitu, ngerasa sama nggak ada ya udah los aja gitu atau gimana? Gimana kok ketemu sama teman-teman lu gitu? Enggak sih, kalau menurut kita mah nggak, ngapain kita malu selama kita masih ibaratnya positif, ibaratnya selama kita ibaratnya kita pun ibaratnya berkarya, bukan ibaratnya secara tidak merugikan orang lain, ibaratnya sama-sama saling support lah satu dengan yang lainnya gitu. Intinya ibaratnya
teman pun nggak bakal ngolok-ngolok kita ya selama ibaratnya kita itu berbuat baik, apalagi kita itu berkarya, pasti teman-teman itu pada support semua. Oke. Nah, waktu lu jalan, waktu lu keluar, pernah nggak ketemu sama itu gimana kalau mau ketemu dengan musisi-musisi lain gitu, papasan lu ada masa biarin aja atau gimana? Ya kalau kita pribadi kalau kita pribadi, kita kalau misalkan ketemu sama musisi jalan, ibaratnya saling sapa lah. Karena apa? Sama-sama kita itu ibaratnya satu profesi, salah satu senar, ada ibaratnya saling arogan, saling ibaratnya wah ibaratnya lu baru gua pertama enggak gitu. Intinya bahasa itu tidak beli. Ibaratnya yang penting kita ibaratnya ada sapa menyapa, ada sopan santunnya. Walaupun dia itu tua mau muda ya tetap kita hargai. Iya. Oh gitu. Kalau mau ketemu itu sempat ngalah gitu nggak sih atau gimana? Iya. Kalau kadang-kadang kan orang gede juga ya. Iya. Gua baru juga di ngamenin, ada yang ngamen lagi gitu gimana? Kalau kita jujur, kalau misalnya ketemu papasan dia gang situ, kita oper alih ke tempat yang lain. Jadi biar kita itu tidak terlalu ibaratnya kasihan lah teman kita juga, mungkin dia juga baru jalan, mungkin dia juga ibaratnya butuh ibaratnya namanya sedikit materi ibaratnya agar lebih dia itu hasilnya juga ada, mungkin di situ dia jalan dia hari ini jam ini kan kita tidak tahu jadwalnya, makanya kita itu saling mengerti lah antara ibaratnya sama-sama di jalan saling mengerti, dia pun mengerti kita pun harus mengerti dia gitu. Oh gitu ya, harus saling ngerti itu intinya lah ya. Oke. Nah dari sini lu punya pengalaman yang nggak ngenakin itu nggak sih bang? Banyak. Tapi ibaratnya. Tapi tunggu dulu ini, itu udah berapa lama emang ngamen seperti ini? Udah hampir 1 tahunan lah. Tahunan ya? Hitungannya baru apa lama sih setahun? Kalau kerja dia kan baru ya? Dibilang baru sih itu. Baru lah ya? Baru lah 1 tahun. Iya. Ibaratnya teman-teman kita yang sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada? Iya, makanya ibaratnya mungkin rezekinya di situ. Mungkin. Terus pengalaman apa yang nggak enak gitu cuma setahun doang? Pernah. Ada yang bilang, bang, kok kenapa sih bawain lagu sholawat, sedangkan itu kan sholawat itu lagunya Allah, ya kan? Sekarang kan kita tepis kan? Kenapa ibu? Mohon maaf kalau misalkan saya berselawat berarti saya ibaratnya meminta kepada Allah, meminta keselamatan, meminta ibaratnya berkahnya rezeki saya, gitu kan? Berikut pun orang yang memberi rezeki saya pun ibaratnya mudah-mudahan mendapat syafaatnya juga, mendapat ridhonya, mendapat ibaratnya belasan yang benar-benar ibaratnya tidak terhingga dari Allah. Sesungguhnya ibaratnya Allah itu maha kaya di situ. Iya banget. Ya, gue juga pernah dengar kalau umpama yang dengar pun juga dapat pahala gitu. Gila, saya saking nggak cuman berbagi melalui mungkin materi tapi juga dalam segi pahala bisa berbagi juga ya. Iya. Makanya disitulah ibaratnya kita berselawat. Oke. Gue heran nih dari kejadian lu di pabrik, emang lu nggak dapet kayak bantuan gitu buat nggak dapat emang? Nggak dapat. Boro-boro. Ibarat namanya bantuan ibaratnya kayak bansos dari pemerintah nggak ada. Ya karena kita itu bukannya kita nggak mau harus dibantu, enggak. Sesungguhnya ibaratnya kalau misalkan secara ibaratnya mungkin ada pengaturannya begini, ya kita mungkin pasti dibantu. Tapi seenggaknya kita itu mencoba jadi orang yang kuat. Jangan ibaratnya kita itu seharusnya bolehlah ibaratnya kita itu berharap, tapi jangan terlalu berharap banget. Karena ibaratnya yang berharap itu ibaratnya akan membuat kita sakit. Tapi lu udah tahu waktu sebelum kerja nih ya, pastinya kan ada yang namanya PKB. Gue juga sebelum ngajar ini, gue juga pernah jadi karyawan pabrik. Nah, jadi jelasin seperti ini. Nah, lu emang nggak dikasih tahu gitu ketika lu kerja di situ? Soalnya nggak ada kalau lu ada kecelakaan kerja, lu nggak ada bantuan dari kita gitu. Yang dikasih tahu? Enggak. Ya udah gitu aja, kerja aja gitu. Tahu-tahu lu nauzubillah dapat kasih kecelakaan, kasih musibah, dan
tiba-tiba lu kaget dong, kok gua nggak dapat apa? Nggak dapat apa. Lu perasaan lu gimana? Ya perasaan kita sakit lah. Ya kita juga mengerti ya, mungkin karena kita HL gitu kali ya. Ibaratnya harian lepas, ibaratnya nggak ada namanya, ibaratnya jaminan dari perusahaan itu nggak ada. Nggak ada ya. Tapi jam sostek gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Emang perusahaan apa sih? Gue heran banget. Dia di bidang apa ya, Bang? Bidang percetakan. Percetakan. Oh, ini jatuhnya bukan pabrik ya? Dia pabrik. Oh, pabrik. Iya, juga. Cuman dia di bidangnya percetakan karton. Oh, ini karton. Memang apa ya? Terus ada serikatnya nggak sih? Ya SPSI gitu. Di Kalau tempat kita kerja mungkin gitu. kita baru ya, mungkin ya. Oh, lu baru hitungannya? Baru di situ waktu pas pabrik yang kejadian ini kecelakaan ini baru. Mungkin nggak ada kali ya, kalau kita lihatnya sih nggak ada. Iya, iya. Nggak ada serikat. Nggak ada serikatnya. Ya itulah konsekuensi kalau emang kerja di pabrik itu apa ya, banyak suka dukanya lah Iya. gitu. Apalagi kalau masih levelnya masih di bawah banget ya. Iya. Gue juga pernah ngerasain sih udah Iya. masuknya apa harus pagi terus pulangnya Lem. malam, kerjanya berat banget Iya. gitu. Terus juga apa namanya, masalah bayaran juga. Kalau umpama mending kalau pabriknya bagus gitu secara secara sistematis pengupahan atau dan lain-lainnya, nah itu masih mungkin masih bisa diuntungkan. Emang kadang-kadang kan rezeki orang berbeda-beda ya. Iya benar. Itu ada yang dapat di tempat yang bagus, ada yang enggak seperti itu. Jadi lu gimana nih, apa menanggapin hal seperti itu? Ya, banyak kita ikhlasin aja lah. Jelasin aja. Dengan ibaratnya, toh ibaratnya Allah itu nggak bakal tidur. Bener banget. Sama ibaratnya hambanya itu mau berikhtiar, mau berdoa, insya Allah ada jalannya. Iya. Kita pun misalkan seperti kita misalkan mau punya apa, kalau misalnya kita ikhtiar berdoa, insya Allah gitu ibaratnya. Sekarang kita ikhtiar tapi tanpa berdoa kan nggak bakal bisa. Tetap uangnya itu ibaratnya nggak berkah. Tapi Iya. kalau misalnya kita ibadah ikhtiar sampai berdoa, insya Allah apa yang kita beli itu selalu berkah. Iya, bener banget. Emang apa ya, intinya sih kita juga harus sadar ya, semua pemberian kita itu juga bukan semata-mata dari kehebatan kita juga. Emang ada Allah di situ yang apa ya, yang ngasih kita gitu. Dan juga gue juga mikir, Bang, apa yang namanya, rezeki itu emang dari Allah tuh emang bener gitu. Maksudnya lu dibilang pinter ya, oke deh lu pinter gitu, tapi orang yang terkaya di dunia itu bukan orang pinter loh, maksudnya bukan profesor loh gitu kan. Terus juga kalau umpama yang kerja keras, orang terkaya di dunia pun juga bukan orang yang ini, bukan orang yang apa namanya kayak kuli-kuli begitu, kerja keras kan, kerja keras dia. Nah kayak gitu-gitu, akhirnya gimana ya, bener kalau rezeki itu emang apa ya, ada yang ngatur gitu. Akhirnya kita ya cuma bisa apa, ikhtiar doang, tawakal, terus apa lagi ya, cuma udah berusaha gitu aja. Mau masalah hasil mah ya udah gitu aja. Oke, terus lu apa lagi ya, waktu lu jadian apa kecelakaan itu, terus gimana keluarga lu, kayak gini lu sendiri Sampai nangis. nangis? Namanya mungkin Lu sempat dirawat gak sih di RS? sempat dirawat. Itu kan pas operasi dirawat ya, itu sampai 3 hari lah. 3 hari. Namanya kita ibaratnya pakai BPJS kan. Iya. Sampai sempat kita itu koma lah namanya ibaratnya. Koma Iya, juga. koma selama seharian itu kan nggak sadar itu. Makanya mungkin 3 hari lah baru kita pulang. Oke. Terus lu waktu genjreng gitu, kayaknya jempol lu ini ya, nggak bisa tegak Nggak gini bisa, ya? nggak bisa tegak. Ini juga udah nggak bisa ibaratnya kita metik, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ibaratnya cuma dibantu dengan jari-jari aja gitu. Terus lu kalau genjreng suka sakit nggak? Iya, suka lah ibaratnya, namanya ibaratnya saraf kan. Ibaratnya kita walaupun sakit namanya untuk keluarga apa sih? Iya, Yang penting betul. ibaratnya kita harus berjuang di sini hidup itu. Berarti pikiran lu cuma di keluarga aja ya? Gimana? Iya, keluarga, yang penting keluarga kita sehat. Biarlah diri kita ini ibaratnya seperti apa di sana gitu. Yang penting keluarga itu jangan sampai ibaratnya merasakan apa yang kita rasakan. Bener banget. Nah, apa untuk kedepannya, Bang, rencana lu apa lagi sih selain, emang lu pengen apa ya, ada rencana lain nggak gitu? Maksudnya gue pengen coba
ngambil kesempatan di umpama di kafe-kafe gitu, ada nggak seperti itu bang? Tapi sih dalam hati lubuk hati ada, cuman ya? banyak nawar-nawarkan ibaratnya Oh, saya, gitu. cuman kitanya kan namanya ibaratnya belum siap apa gimana. Tapi kita rencana sih nggak ke situ. Kalau kita punya modal, insya Allah kita ibaratnya ingin buka usaha. Nah buka usaha itu kalau kita udah berkembang, udah maju, nah semua seniman-seniman yang ibaratnya di jalan itu kita kasih pekerjaan. Oh iya. Seperti itu. Bagus Ibaratnya, banget, bagus banget. kenapa ibaratnya kita ibaratnya merekrut kawan-kawan kita yang di jalan ya ibaratnya supaya saya pun pernah merasakan seperti itu. Iya benar banget. Dan ibaratnya kesuksesan itu harus dia pun ngerasain Iya, apa yang iya. kita sukseskan sekarang, misalkan entah kapan itu harus sama-sama kita rasakan gitu. Iya benar banget. Iya. Gitu. Karena kesuksesan itu hanya sekali. Ah, iya benar banget, benar sekali. Terus apa ya? Gua lihat gitar lu bang, gitar lu ini bukan gitar murah loh, ini gila lu, udah apa? Ya, udah menyentuh harga jutaan lah, walaupun cuma 1 juta tapi kan udah lumayan nanti buat gue ya. Mahal gitar 1 juta itu kan apa, mahal murah itu relatif ya. Kalau buat gue sendiri sih mahal. Tapi lu bisa ngumpulin ini dari lu kerja apa emang dari lu waktu keluar ngamen begini? Iya, dari pas kita jalan aja. Wah, lu jalan? Iya, jalan ibaratnya kita ya, banyak konser-konser ya ibaratnya satu untuk mencari rezeki juga untuk cari kita amunisi juga kan. Iya. Nah, awalnya kita bukan gitar ini ada gitarnya, Oh, yang kecil itu? Bukan? Iya, yang kecil ada, terus yang gedenya itu sempet namanya mungkin kehujanan kayak ini, jadi dia Oh iya, kebuka. namanya gitar custom benar. kan. Iya. Lu sempet kehujanan waktu keluar gitu? Sempet kita kehujanan, banyak keanginan, banyak panasan, itu mah udah realita gitu. Iya, di jalan, iya benar. Terus itu gitar awal lu yang buat lu keluar gitu. Terus ada yang sama yang kecil itu duluan yang mana? Yang ono yang gede itu. Yang gede itu. Iya. Terus lu beli yang kecil. Yang kecil karena itu rusak. Yang kecil. Alhamdulillah yang kecil beli, kita kebeli yang koboi ini. Tapi yang kecil juga harganya mahal juga, 800.000 lu. Iya. Tapi maksudnya gantinya lebih bagus gitu loh. Iya. Lu bukan apa ya, maksudnya bukan yang kaleng-kaleng gitu, lu juga yang bikin gua salut ya. Lu itu bertanggung jawab sama profesi lu gitu. Akhirnya lu nggak ngasih apa ya namanya ya, nggak kualitas yang kaleng gitu, kualitasnya bagus walaupun lu cuman musisi di door to door itu. Iya. Nah, kalau lu bisa kepikiran itu gitu, kenapa ya bang? Satu kan kita juga harus ibaratnya namanya kita jual suara, jual Iya. kualitas. Iya. Biar orang-orang pun ibaratnya mendengarkan benar-benar ibaratnya nyaman lah ibaratnya. Dalam arti kita itu harus beda dengan yang lain. Iya. Yang lain bolehlah begitu, tapi diri kita itu harus lebih beda lagi. Bener banget. Biar kita itu dipandang sama orang itu harus lebih baik dibanding dengan yang lain. Mudah-mudahan yang lain pun bisa mengikuti jejak kita. Gitu. Iya, berarti lu berharap bisa jadi apa ya? Contoh lah ya buat temen-temen yang seprofesi sama lu. Iya. Dan reward terbagus terbaik buat lu waktu lu keluar apa reward, pernah dapat duit mungkin cepet gitu sekali? Sering. Sering. Gila sih. Ibaratnya. Cepet itu kalau gua cepet itu gua sebulan ngajar les loh. Saya juga kadang suka berpikir kenapa ya? Apa karena mungkin kita itu bawain salawat gitu? Iya. Apa kita itu ibaratnya gimana? Ya ibaratnya kembali lagi itu ibaratnya rahasia Allah. Iya, bener banget. Berarti lu sepanjang jalan tuh gua tuh pakai lagu sholawat terus. Oke. Ada omongan yang apa ya, yang bikin lu termotivasi nggak? Maksudnya yang bikin lu kayaknya gua selawatan aja deh gitu. Ada yang muji lu lah gitu. Ada. Ibaratnya Dia ngomong gimana itu kayaknya waktu itu. Ibaratnya dari orang tua sendiri aja gitu. Dari orang tua sendiri. Coba lah ibaratnya kita bersolawat, ibaratnya kan karena ibaratnya ayah kita kan telah tiada gitu. Dengan ibaratnya adanya kita bersolawat, ibaratnya sholat. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan sekarang ini bukan untuk kita aja, untuk yang ayah kita yang rasain yang di sana. Mudah-mudahan dapat merasakan juga di sana. Gitu. Ya ibaratnya itu motivasi saya. Terus
nyokap lu gimana tahu lu ngamen begini? Tahu. Awalnya dia tidak ikhlas. Ibaratnya cobalah cari pabrik yang lain. Gitu. Jangan ibaratnya cari pabrik yang lain bisa aja gitu. Bisa. Cuman kan tangan kitanya ibaratnya udah nggak bisa memegang beratnya beban itu. Ibaratnya kan namanya kanan lagi masalahnya. Tangan kanan. Tumpuan terkuat di kalau kita nggak kidal ya tangan kanan. Gitu. Iya. Oh orang sempat kaget juga gitu. Kayaknya lu sempat gak ikhlas juga, tapi sekarang udah mulai nerima. Udah ibaratnya emang mungkin saya itu basicnya di musik, dia ibaratnya ngedukung, ayo lanjutin. Ibaratnya sampai mana juga namanya mama selalu ibaratnya ngedoain dari belakang. Mama nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa doa aja. Lu punya adik nggak sih? Punya. Terus gimana? Saudara-saudara lu gimana? Ya saudara-saudara kita juga support aja gitu. Oke aja selama ibaratnya masih ibaratnya berkarya di situ lah. Iya. Oke. Tuh sempat ini juga lah ya, apa namanya, down juga lah ya. Soalnya kan apa ya? Profesi lu ini tuh profesi yang riskan gitu maksud gua. Riskan diomongin orang, jadi bahan jelek-jelekan orang gitu. Nah terus lu nampis stigma seperti itu tuh gimana bang? Ya ibaratnya kita sih biasa aja lah, ibaratnya kalau ibaratnya ada orang kayak gimana tetap biasa aja. Jadi ibaratnya udah jalan kita begini. Iya. Itu udahlah ibaratnya kita. Yang penting ibaratnya intinya kita itu ibaratnya mengikhlaskan diri kita aja gitu. Terus kalau umpama ada yang kan apa ya? Kalau ngamen kan bukan identik, gue gak mau ngomong identik. Distigmatisasi kalau pengamen itu paling duitnya buat mabuk, paling duitnya buat begini itu gimana lu? Banyak. Lu nggak mabuk ya? Iya. Jangan kan ibaratnya mabuk kayak begitu, ngerokok aja kita kagak. Lah, ngerokok aja kagak, tapi nyimeng dia lu. Iya. Bisa cara. Oh gimana? Iya. Ibaratnya ya orang ngomong begitu ya kita ibaratnya ya emang orang setelah pendapat orang itu menilai kita begini. Intinya orang yang telah menitipkan rezekinya itu ibaratnya kita itu jangan sampai disalahgunakan. Itu biarlah orang itu menilainya seperti itu, karena orang yang ibaratnya berpikir itu kan ibaratnya berpikir yang ibaratnya negatif. Iya. Tapi kan kebanyakan kalau sama kita selalu ibaratnya berbicara yang positif. Iya. Karena mungkin karena dari tingkah laku kita, mungkin karena ibaratnya kitanya ibaratnya selalu menjaga kualitas juga gitu. Berarti lu menampis omongan itu dengan dengan habit lu, dengan attitude lu gitulah ya. Bahwa gua tuh nggak begini seperti itu. Ya itu cara memberikan bantahan dengan secara tidak langsung kalau kata gua. Kalau misalkan dia ngomong begitu ya kita jangan ngeladenin gitu. Ya ibaratnya cukup dalam hati aja, cukup ibaratnya kita itu mudah-mudahan yang dia beri itu mudah-mudahan dapat pahala juga. Iya. Dan juga jangan salah loh, lu kalau diomongin begitu ya pahala buat lu juga, pahala juga ya buat yang diomongin gitu. Mudah-mudahan, amin. Ya, jadi pahala gitu jadi. Ya, Oke. Terakhir nih, pesan deh buat teman-teman profesi sama lu. Apa bang? Soalnya gue ngelihatnya pun juga tadi riskan, terus gampang dibuat bahan omongan orang yang nggak bagus lah seperti itu. Nah, pesan dari lu bang apa bang? Untuk teman-teman kita. Iya, buat teman-teman. Iya, untuk teman-teman kita salam satu senar. Iya. Nih saya Supri, yang ibaratnya selalu melantunkan sholawat. Untuk kawan-kawan mau genrenya apapun tetap semangat. Iya. Tetap ibaratnya kita ikhtiar untuk keluarga kita yang punya keluarga. Tetap ikhtiar untuk yang punya ibu, yang punya ayah, punya adik, tetap berjuang selama kita masih berkarya. Jaga kesopanan, tetap jaga kualitas intinya. Tetap lisan itu tidak akan ibaratnya tidak beli. Lisan itu ibaratnya bisa kita perbaiki. Karena lisan itu sensitif, ibarat pedang yang ibaratnya orang ngomong begini kita ladeni, janganlah. Biarlah ibaratnya orang mau ngomong apa kita seperti ini, mau apa tetap kita itu harus sabar. Insya Allah rezeki kesabaran kita akan kuat selama kita masih berkarya, selama kita masih ibaratnya memperjuangkan keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk adik, untuk keluarga kita tercinta. Salam dari Supri.
Ya, yang gue dapat dari garis bawahi adalah jaga kualitas hidup lu. Apapun profesi lu, jaga kualitas hidup lu. Oke. Itu tadi dari Bang Supri sama gue. Kalau bisa, ini Bang satu lagu itu solawatannya dong bisa. Kita lagu Jibril ya. Jibril, oke. Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta Anta misbahus suduri. Kita bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khalqi ghairi, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khalqi ghairi, ya muhayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya imam al-qiblataini. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Dan jangan lupa lihat video gue yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.